Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rois Muflihuddin, NIM 193111106. Nah, saya dari kelas PAI 5C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang memahami historisitas fikih. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini? Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang historisitas fikih, nasi tasrik Islam, kemudian ada fenomena fikih generasi awal, fenomena fikih pada masa pembentukan mazhab, ketika pintu ijtihad tertutup, kemudian ada pengembangan ijtihad independen atau mutlak, dan Islam Indonesia, Islam yang majmu'. Kemudian kearifan menyikapi perbedaan, dan yang terakhir adalah urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan subbab yang pertama, yaitu adalah historisitas fikih. Nah, teks Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Nah, jadi dapat dikatakan bahwasanya Al-Quran dan hadis itu merupakan kajian dasar sumber dari agama Islam sendiri. Nah, kedua sumber primer tersebut merupakan muncul sebagai respon atas berbagai problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Meskipun demikian, keduanya tidak terbatas jangkauan pada batas waktu tersebut. Nah, Al-Quran bagi umat Islam adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masyarakat Muslim di Indonesia berbeda dengan masyarakat Muslim yang ada di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Nah, di Indonesia, Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan berbagai macam corak. Nah, akibat dan pengaruh pola dakwah yang dilakukan oleh para wali, para datuk telah berimplikasi secara signifikansi terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam di Jawa dan Sulawesi Selatan, demikian pula beberapa daerah lainnya. Nah, di Indonesia juga terdapat mazhab fikih yang berkembang. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu stagnasi tasyrik Islam. Nah, stagnasi tasyrik Islam itu berasal dari kaidah usul fikih, yaitu hukum itu berputar, lahir dan berubah bersama dengan ada tidaknya yang ilah. Nah, kemudian kaidah ini mengisyaratkan tentang elastisitas dan fleksibilitas fikih. Nah, tidak jarang fikih dijadikan sebagai alat perpecahan dan legitimasi ekstremistis kelompok tertentu dan senjata untuk mengkreditkan kelompok muslim lainnya. Nah, idealnya itu fikih menjadi instrumen bagi manusia untuk sampai kepada kehendak Tuhan atau syar'i, dan manusia tidak diperalat oleh fikih. Tetapi faktanya seringkali fikih ditempatkan dan dijunjung tinggi melebihi Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, permusuhan dan perpecahan kadang menjadi kebanggaan bagi kelompok tertentu. Nah, padahal sementara itu Al-Quran dan As-Sunnah melarang manusia berpecah belah dan bergontok-gontokan. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah fenomena fikih generasi awal. Ya, generasi awal di sini yang dimaksudkan adalah generasi pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat-sahabat Nabi. Nah, jika ditelusurkan ke belakang dalam pertumbuhannya, hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu hukum Islam dapat dikatakan sebagai solusi
terhadap kompleks kemanusiaan. Bahkan pada masa Rasulullah pun hukum Islam atau fikih merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Jadi pada saat itu tuh fikih benar-benar merupakan solusi yang diambil pada zaman Rasulullah sebagai respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang terjadi pada zaman tersebut. Nah, kemudian pada zaman sahabat. Nah, pada zaman sahabat ini pada masa tasyrik orang dapat memverifikasi pemahamannya atau dapat mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah. Nah, pada sahabat mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis dan ijtihad. Jadi semasa sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat ini dalam menentukan fikih itu merujuk kepada Al-Quran, hadis dan ijtihad para ulama. Kemudian yang ketiga, masalah-masalah yang terus muncul memasuki era tabi'in. Nah, masalah pun bertambah yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah muncul pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, meskipun ulama tabi'in berusaha. Nah, kemudian dengan merujuk pada zaman Rasul dan sahabat, namun tuntutan ijtihad yang semakin mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa menggunakan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pada zaman tabi'in ini tuh ulama benar-benar mengerahkan semua potensinya untuk menjawab persoalan yang ada dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita masuk ke pembahasan fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Nah, tentunya ada 4 mazhab yang terkenal sampai sekarang, yaitu mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Nah, sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Jadi, ahli sejarah yang dimasukkan dalam buku ini atau buku ini mengatakan bahwasanya para imam mazhab itu dipengaruhi oleh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Fakta sejarah seperti ini penting menjadi variabel pertimbangan dan bahkan berpengaruh dalam melahirkan fikih-fikih yang selanjutnya menjadi mazhab fikih, menjadikan umat terkotak-kotak. Selain kontribusi ulama-ulama mazhab ini yang semakin besar, juga sekaligus menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mewariskan ikhtilaf yang berkepanjangan sampai saat ini. Pembahasan yang berikutnya adalah ketika pintu ijtihad tertutup. Tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Nah, satu pintu tertutup, maka yang lainnya masih tetap terbuka. Nah, pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen. Dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fil al-mazhab, yaitu ijtihad dalam koridor mazhab atau ijtihad yang berdasarkan yang dipengaruhi oleh mazhab. Ini tentu terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme yang terjadi pada zaman saat itu. Ijtihad dalam fikih mazhab tertentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Hal ini sudah tentu membuka peluang adanya kesimpulan-kesimpulan parsial atau furu'iyat yang berbeda dengan mazhab lainnya. Nah, pintu ijtihad tertutup inilah ditutup adalah ijtihad mutlak. Nah, ini masih dalam bingkai polemik tentang sejak kapan pintu ijtihad itu tertutup atau ditutup. Nah, jadi pada saat ketika pintu ijtihad ini tertutup itu, maka yang terbuka adalah pintu ijtihad fil al-mazhab atau ijtihad dalam koridor mazhab. Nah, kemudian adalah mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Nah, fenomena tentang kegelisahan fenomena intelektual muslim dalam
mengamalkan mazhabnya dan tidak segan-segan menyerang penganut mazhab-mazhab lainnya. Akibatnya, pengamalan ajaran agama didasarkan pada fanatisme terhadap mazhab. Sementara Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang meliputi seluruh zaman, dan Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta dalam setiap dimensi waktu dan ruang. Nah, jika diterjemahkan sesuai dengan konteks zaman dan milieu, disinilah pentingnya sebuah rekonstruksi epistemologi usul fikih dalam rangka menerjemahkan Islam jadi salih likulli wa makan sesuai dengan konteks zaman dan milieu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya adalah Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Tentunya ini berdasarkan dengan apa yang ada di Indonesia saat ini. Itu banyak sekali suku bangsa, banyak sekali agama yang ada di Indonesia, sehingga bahkan dalam Islam sendiri pun di Indonesia itu banyak sekali alirannya, sehingga Islam di Indonesia itu Islam yang sangat majemuk. Nah, itu dijelaskan dalam PPT ini, sudah dijelaskan umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Sehingga dalam konteks ini tentunya umat Islam Indonesia itu sangat fanatisme yang begitu kuat terhadap suatu mazhab atau terhadap pandangan ulama tertentu. Nah, akibatnya semangat mengkaji teks Al-Quran dan hadis pun melemah, padahal pandangan ulama mazhab di masa lalu merupakan produk pemikiran ijtihad berdasarkan konteks sosiokultural yang mengitari kehidupan umat Islam pada masa saat itu. Nah, sementara jarak waktu yang dilalui sudah cukup panjang, lama, dan telah muncul sederhana permasalahan dan situasi serta yang telah berubah secara signifikan. Hal ini tentu merupakan permasalahan tersendiri. Tentu selanjutnya bagaimana menyikapi hal tersebut. Nah, keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun secara kolektif, harus disikapi secara arif. Nah, agar dengan begitu kehidupan individu dan kelompok akan lebih dinamis sehingga dapat melahirkan kompetisi secara sehat untuk memperoleh kebaikan, fastabiqul khairat, dan tolong menolong ta'awun dalam menata kehidupan di bumi ini. Nah, kemudian adalah urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Nah, pengembangan hukum fikih Islam atau fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis masyarakat sebenarnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Nah, artinya itu harus bisa fleksibel. Nah, pengekalan terhadap produk fikih merupakan sebuah ketidakseimbangan. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam yang menembus seluruh wilayah dan zaman sudah saatnya digugat atau secara kritis sehubungan dengan munculnya berbagai masalah kontemporer yang meminta Islam sebagai jawaban atau solusi yang merahmati umat. Berhadapan dengan keragaman problematika, era globalisasi adalah era yang menuntut Islam diterjemahkan menjadi rahmat bagi seluruh masalah global dan informasi berikutnya dampak dan ditimbulkannya. Nah, demikian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Tahu kupat pemberi santen. Apabila wonten lepat, kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.